Kondisi sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Udah cukup lama kita mau bertemu, tapi Setahun lebih ya? Setahun lebih lah ya. Terakhir gue juga main kesini ke tempat Omanto, dan hari ini gue nyamperin lagi. Sebenarnya sih pengen ngobrol-ngobrol banyak, tapi nggak apa-apa. Ini karena gue bawa banyak sekali titipan pertanyaan dari teman-teman yang gue rangkum dalam beberapa pertanyaan. Iya, Bang. Nah, sebelumnya Omanto, ini kondisi gimana sekarang? Ya masih terapi, tapi sudah membaik. Kan dari sakit gue pertama itu kan setahun lalu. Jadi udah ngelewatin banyak pengobatan lah. Baik rumah sakit, opname, obat segala macam. Terapi. Nah, sampai sekarang terapi sakit gue ini masih belum tuntas lah. Belum pulih. Karena gue menderita nih yang sulit banget gue ngikutin ini adalah vertigo. Vertigonya itu gila. Jadi bumi itu seperti goyang parah. Terus, ya? Jadi gue kayak di kapal yang dalam gelombang yang tinggi banget. Jadi gue takut kalau jalan apa segala macam. Tapi lama-lama gue belajar berani. Tapi vertigonya artinya kalau dari skala awal lo ngalamin 1 sampai 10 sekarang udah. Ya ada, kalau 1 sampai 10 sekarang 8. 8 berarti sudah ada perbaikan. Ada perbaikan, ada. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya sih kalau boleh tahu penyebabnya apa sih, Bang Manto? Mungkin makanan ya. Jadi waktu gue sebelum sakit itu, gue itu rutin setiap hari mengkonsumsi pil obat darah tinggi. Nah, hari itu gue kena serangan, sedang tidak minum obat. Udah 2 hari gue nggak minum obat. Jadi istilahnya makan agak jorok. Ya, makan jajan apa aja. Konsumsi obat. Karena sebelumnya gue makan gulai kambing. Dan itu lucu, di restoran itu ada temen yang bilang, ya ownernya restorannya lah, dia bilang, lo kelihatan kurang fit ya, pucet ya, lo makan gulai ya. Jadi antara malaikat sama jin nih, dikasih gulai buat apa? Gue sikat tuan. Besok paginya nggak berasa apa-apa. Begitu siang gue lagi ngetik di kafe, kok badan berasa berat nih. Tiba-tiba gue mau jatuh ke belakang, lagi duduk loh di kafe tuh. Iya, kok kayak kapal ya goyang. Udah gue nekat ke motor mau pulang, mau cepet-cepet pulang. Mau sampai motor hampir jatuh, gue pegangan. Dari situlah gue telepon anak gue, Kes di mana? Ternyata Kesnya di Jakarta Selatan, lagi naik mobil, nggak jauh lah. Nggak jauh dari posisi lu? Iya, dia samperin gue. Yaudah apa? Jangan kemana-mana, aku ke situ. Ya gue lumayan 15 menit lah nungguin duduk. Tapi lo posisi sadar itu? Sadar. Oke. Gue nyender di kursi, pokoknya duduk aja sampai keringetan nungguin. Begitu anak gue datang, gue nyamperin ke mobilnya. Pintu dibuka, jatuh lah gue di kursi jok depan sebelah kiri, nggak kuat. Jatuh, dibawa ke rumah sakit Cinere, langsung masuk UGD. Dan itu kondisi pada saat itu udah langsung drop di situ ya? Langsung drop ya. Langsung drop. Dibawa ke rumah sakit, cuma setengah jam kemudian vonisnya adalah stroke ringan. Stroke ringan, tapi begitu dievaluasi lagi besoknya, stroke-nya tuh 3 titik. Stroke kiri, kanan, sama belakang. Semuanya di kepala? Di kepala. Tapi tidak bocor. Tidak pecah. Tersumbat. Nah, itulah yang bikin vertigo ini kencang banget. Sampai telinga kiri gue ini budak. Suka mendengung kayak gitu? Enggak mendengung, budak kayak nggak dengar. Yang kanan sih normal. Karena pakai HT dulu sebelah kanan terus, jadi aman. Jadi kiri lah, yang kanan ini kiri. Tapi paling tidak sekarang posisinya semakin membaik. Dan gue lihat juga sekarang nih bisa beraktivitas. Ya, lalu secara fisik juga kelihatan sangat seger gitu ya. Dan satu hal yang sebenarnya gue agak sedikit inilah ya. Yang gue agak sedikit amazed nih Sob, karena selama ini gue melihat bahwa lo sangat produktif gitu ya. Dari beberapa
channel yang gue ikutin perkembangan lu, baik itu di sosial media yang selama ini kita berteman gitu ya, maupun juga di sosial media yang baru lo rilis belakangan ini, lo cukup produktif di situ. Dan gue tahu lo sebenarnya suka main musik. Dari dulu tuh kalau kita di kantor lo ada beberapa alat musik yang lo juga ada di kantor lo mainin gitu kan. Nah tapi gue nggak pernah menyangka bahwa sekarang tuh lo udah punya brand sendiri sebagai musisi, namanya Antonovos, gitu ya. Sebenarnya, nah yang pengen ini salah satu pertanyaan titipan ini, sebenarnya siapa sih Antonovos itu sebenarnya? Gue sebenarnya kan kalau mikirin musik tuh ada keraguan gue, karena gue kan dulu musisi tapi tidak mau dibilang musisi. Jadi lu tahu kan musisi anak main musik doang. Waktu zaman dulu kan gue sempat ngeband, itu udah lama, itu udah 20 tahun lalu lah, udah ngeband, main di kafe, gue main drum gitu ya, bikin lagu. Sebelum di event tuh? Itu sebelum di event. Udah di event tapi belum serius. Belum punya kantor. Masih hobi aja ya? Iya. Lebih sering gue main musik dulu. Jadi lo mulai ngerasain sebagai musisi sendiri tuh pada saat itu kah, atau setelah sekarang ini lo sudah menelurkan banyak karya? Mungkin baru sekarang lah. Baru sekarang ini ya? Sekarang, karena setelah tahu ada teknologi yang bisa membantu gue, disitulah gue merasa bahwa jiwa musik gue bisa dieksploitasi lagi dengan cara lain gitu kan. Tidak hanya yang secara manual gitu ya? Kan dulu kan gue punya band dengan teman-teman. Begitu udah misah, bekerja masing-masing kesibukan, seolah-olah kayak wah temen udah nggak ada nih gitu. Jadi mau main musik lagi udah nggak mungkin gitu. Tapi begitu gua tahu teknologi ini, artificial intelligence, music generation, gue jadi merasa bahwa waduh, jangan-jangan jiwa musik gua nih bisa dieksploitasi lagi gitu. Gue cobalah berusaha sekuat tenaga. Tapi kalau lo lihat ya, maksudnya gini, kan pasti ada perbedaan yang sangat mendasar tuh antara kita main musik secara mainstream dengan menggunakan teknologi. Nah, apa yang membuat lo kemudian berpikir bahwa sebenarnya ini juga teknologi yang cukup baik dalam mengeksplor sisi bermusik lo? Malah mungkin menurut gue AI ini jadi kaya banget, banyak elemen man. Lo mau gendang, mau dangdut, mau ala India, mau ala Sunda, ala Jawa, banyak banget. Ornamennya banyak ya? Banyak. Cuma kan gue juga terbatas sama hobi dan kesukaan gue. Gue sukanya pop, rock, reggae, itu aja kali, funk lah, 4 itu. Jadi nggak muter, nggak terlalu jauh dari situ. Selalu pop, rock, funk, reggae gitu. Ya terlihat lah dari beberapa karya lo memang lebih ada di jalur musik itu ya. Nah, kalau rock tuh lebih rock and roll lah. Dan gue di beberapa lagu gue lihat malah justru cenderung mengangkat satu model musik yang lebih ke 80s gitu ya. Mungkin karena di zaman itu juga lo merasa bahwa gue sebenarnya musisi gitu ya. Jadi waktu gue sebut aja merasa diri sekarang menjadi musisi, pengennya jadi musisi yang baik lah, gitu ya. Kadang musisi yang baik itu kan mencerminkan membuat sebuah karya itu dari hasil ngayal, ngarang, atau dari hasil experience kan gitu. Nah, gue ngerasa gue banyak banget pengalaman di event man. Ketemu orang, ketemu cewek, ketemu bapak-bapak, anak-anak, ketemu tentara, ketemu warga di desa. Lo bayangin, segala macam orang gue ketemu, segala macam profesi gue ketemu, segala macam kuliner gue ketemu. Jadi gue sekarang ini mengingat-ingat di 20 tahun lalu gue ketemu siapa, gue ke kampung mana, bercanda apa, banyak, sampai ya kadang-kadang ada bercanda dari saudara-saudara gue yang udah almarhum juga ya. Kayak almarhum Eri kan bercandanya banyak banget. Bercandaan dia tuh ada di lagu semua. Kayak misalnya ada istilah dah tuh tekot edek tengam. Betul nggak? Apaan tuh?
Itu kata-kata dibalik. Edah tuh toket gede banget. Ya. Dibaliknya edah tuh tekot edah tengap itu ada di lagu gue. Oke. Ada lagu rap rap 80 judulnya ntar lo lihat aja. Oke. Itu Denger ya nanti gue. jadi bikin lagu tuh kayak gue jadi eksplorasi banget gitu. Tapi lo merasa bahwa ini perlu lo seriusin dan sejak kapan lo merasa bahwa gue harus serius ini barang? Gue juga akhirnya bertanya-tanya kepada orang yang pintar ya. Kepada teknologi juga, kepada ChatGPT kita berdiskusi. Gue bertanya tentang apa sih nih skill gue sekarang gitu ya. Ternyata sebagian dan akhirnya gue menggunakan disebut aja profesi itu. Sebutnya AI Assisted Composer. AI Assisted Composer. Nggak bisa bilang AI Composer karena composer itu berdua. Ya, betul. Jadi yang berpikir, mengonsep, bikin lirik itu gue. Ya. Tapi yang implementasi menjadi musik sesungguhnya penuh itu AI. Ya. Jadi AI buat gue alat bantu sih, Wan. Kayak kita pakai keyboard yang canggih gitu zaman dulu ya. Synthesizer. Ya, gitu pakai vocoder. Ya, betul. Nah, sudah puluhan bahkan mungkin ratusan lagu yang hampir 250 lagu. Gila loh. Banyak musisi yang kalau bikin 250 lagu tuh kayaknya udah udah di atas awan lah gitu ya. Tapi lo mulai di fase yang sebenarnya ini tidak ideal bagi seorang musisi gitu ya. Gitu. Tapi itu hal yang kita semua salut dengan itu. Nah, tapi ada pasti fase-fase di mana yang lo merasa bahwa wah ini berat nih, gue mau mulainya bagaimana caranya apa segala macam. Nah, ceritain sob di situ. Sebenarnya kan dari beberapa bulan lalu udah bikin kan sejak gue sakit itu. Cuma tidak pernah gue masukin lemari, Wan. Lemarinya tuh apa? Nggak ngerti gue. Akhirnya gue kembali berpikir bahwa gue adalah dulunya seorang konten kreator. Punya YouTube channel, Evid namanya. Kenapa gue nggak mengumpulkan lagu gue di dalam satu hub yang gue sebut, gue sebut itulah library arsip gue. Akhirnya gue harus bikin video klip. Pusing kan, gue sakit, nggak bisa gerak. Bikin klip dari mana? Akhirnya bikinlah. Gue belajar AI lagi bagaimana cara bikin slide, bikin gambar, bikin sebuah presentasi yang itu keahlian gue juga. Jadi gue bikin komik seperti komik kan, seperti gambar-gambar. Akhirnya gambar itu gue gabung menjadi sebuah video klip, dimasukin dengan lagu-lagu yang gue punya. Jadi setiap kali gue bikin lagu, gue berpikir apa visual yang akan gue tampilkan gitu. Oke. Tapi seberapa besar peran, maksudnya gini, antara lo dan mesin nih ya, gua anggap mesin ya. Prosentasenya antara lo sebagai seorang kreator dan AI sebagai sebuah alat untuk bisa mengeksploitasi apa yang ada di dalam pikiran lo. Itu prosentasenya kira-kira? Kalau menurut gua sih bisa gua bilang hampir 60-40 ya. Gua 60, dia 40. Oke. Tapi kalau bicara hasilnya sendiri, lo merasa bahwa ini udah sesuai dengan ekspektasi lo belum sih? Lumayan. Ada yang nggak sesuai juga. Oh, ada juga yang tidak jadi pas. Jadi kalau AI itu kan kita ibarat gue punya grup band, personilnya 5 orang. Hari itu gue membuat sebuah lagu, bikin lirik. Yuk kita nyanyiin bareng, Yuk kita rekam gitu ya. Ini prosesnya, Wan. Tiba-tiba hasilnya jelek, kan gue buang tuh. Ulang lagi dari nol, nyanyi lagi. Itu dia tuh. Nah itu ada di AI itu. Jadi seperti kita membuang lagu, menata ulang, itu yang capeknya di situ. Jadi yang cepatnya adalah waktu AI gue suruh bikinin lagu 2 menit jadi. Kalau orang bikinin lagu 4 hari kita latihan dulu di studio. Nah, workflow-nya gimana tuh Sob? Supaya sesimpel itu gitu loh. Itu kan ada istilahnya kalau di teknologi ini kan AI ini kan harus dibantu dia untuk
dia ini kan mesin yang berpikir kan. Iya. Bagaimana cara gue mikir kalau gue nggak membaca sesuatu? Iya. Jadi gue harus bikin bacaan buat mereka. Buat AI ini gue kasih bikin prompt. Oke. Gue harus bikin prompt bahwa musik ini temanya tema misalnya uptown atau musik tahun 80-an. Cerita aja lo seperti cerita sama temen lo yang jagoan musik. Lo cerita aja. Gue mau bikin lagu yang gini gitu. Oke. Tapi ceritanya tidak langsung kepada aplikasi AI musik. Ceritanya kepada prompt reader. Prompt reader tuh kayak ChatGPT. Iya. Lo ngomongnya sama ChatGPT. Iya. Nanti output dari ChatGPT adalah sebuah tulisan yang kita sebut prompt. Oke. Petunjuk untuk aplikasi lain yang membuat musik. Oke. Namanya Suno AI. Ya kebetulan gue pakai Suno ya. Oke. Nah dari tulisan itulah gue taruh di Suno. Suno ngasih hasilnya 3 menit misalnya, 5 menit lah ya. Ngasih hasil 5 menit, bayangin. Yang harus 7 hari, 5 menit jadi. Iya. Gue tinggal, sekarang gue sebagai manusia kan gue sebagai penentunya. Iya. Gue sebagai pemimpinya. Iya. Gue adalah yang berhayal. Iya. Nah disitulah gue menilai ini cocok nggak seperti yang gue mimpikan, yang gue inginkan. Iya. Kalau gue nggak suka, gue buang. Oh langsung lu skip? Buang. Oke. Minta yang baru. Minta lagi, seterusnya. Gue pernah bikin sampai 30 kali, capek nggak? 30 satu kali lagu, model ya? Iya, karena satu lagu itu gue pengen jadi. Oke. Karena nggak jadi, aduh, 30 kali. Tapi itu bukan berarti lagu yang pertama kan, bukan? Lagu yang pertama. Oh, lagu yang pertama diulang, ya? diulang musiknya ini kenapa pianonya begini ya? Oke. Gua ngomel gua. Nah, omelan gua itu mungkin Lu ngomelnya sama ChatGPT ya? Iya. Sama prompt reader tadi. Iya. Aduh. Nah, Sob, menghasilkan 250 karya kurang lebih lah gitu ya. Gue lihat juga ada beberapa lagu lo yang lo malah nabrak-nabrak nih. Yeah. Lo gabungin genre gayanya satu dengan genre yang lain dalam sebuah lagu gitu ya. Itu kan ya nggak usah kata bilang musisi yang mainstream. Bahkan mungkin saja musisi yang menggunakan teknologi juga nggak kepikiran pada saat itu untuk saat ini untuk bisa menghadirkan menggabungkan karya seperti itu. Nah, apa yang menurut lo berpikir seperti itu dan akhirnya merasa bahwa ini berbeda dengan karya-karya musik yang lain? Malah sebenarnya gue agak-agak ragu ya karena ya nun sewu karena banyak musisi hebat Wan. Gue ini bukan siapa-siapa, orang biasa yang suka musik. Cuma sedikit punya ilmunya karena dulu pernah menjadi pemain musik. Kakak gue satu keluarga, adik gue semua main musik. Musisi semua jadi ya saling mempengaruhi lah. Jadi gue nggak merasa jago, cuma kalau gue merasa kreatif iya. Jadi menurut gue apa yang gue bikin itu karena eksplorasi aja. Gue pengen dangdutnya agak nyeleneh ke reggae. Gimana ya cara gue bikin funk tapi tetap rock and roll. Ya gue sampaikan kepada ChatGPT untuk bikin sesuatu yang aneh dan hasilnya kadang gue nggak doyan juga. Ya, jadi itu ketergantungan lo sama si AI tadi. Iya. Nah sekarang kalau kita bicara hasil nih, lo sekarang udah kurang lebih sampai hampir 250 lagu. Nah, sudah ada di fase mana nih Sob sekarang lo dalam konteks 250 lagu itu atau menuju ke 250 lagu itu lo sudah ada di fase mana? Sebenarnya sih kalau bicara apakah sekarang sudah titik yang ujung gitu? Ya. Enggak sih, jauh lah, masih jauh. Tapi gue sih berharap karya ini kan apa sih orang-orang seperti kita ini yang berkarya ini keinginannya adalah diakui Wan. Nah diakui itu banyak caranya, entah banyak yang visit ke YouTube gitu ya. Ya gue pengen contohnya misalnya ada orang yang menyukai lagu gue, lagu gue mau diambil oleh sebuah grup band, ya ayo gue mau.
Tapi kan tidak dihilangkan siapa penciptanya. Betul. Karena sudah diciptakan. Walaupun gue nggak 100% menciptakan musik ya. Gue meminta tolong kepada AI mengarahkan, membuatkan konsep, menumpahkan pemikiran kepada AI. Jadi kalau tiba-tiba ada misalnya lu punya grup band, tiba-tiba datang, "Toh, ini gue suka lagu lo, mau gue bawain," gue sangat welcome. Sangat welcome. Karena karya musik itu untuk dinikmati banyak orang, bukan untuk diri sendiri. Betul. Nah, berarti kan lu cukup konsisten tuh untuk baik itu berkarya maupun merilis itu di berbagai platform lah ya. Nah, sekarang dengan kondisi lo yang sekarang terutama gimana sih lo jaga konsistensi lo dalam berkarya gitu loh? Konsistensinya sih agak simpel ya. Gue mungkin sekarang ini yang paling mudah, gue selalu berpikir bahwa 1 minggu itu minimal 1. 1 minggu 1? 1. Paling tidak ada yang gue kerjakan, apa setengah lagu, apa gue kerjakan aransemen dulu gitu. Jadi selain inspirasi dari masa lalu, terus kemudian lu perkaya dengan teknologi yang sekarang, sama berita cerita umum dari berita yang ada dari di TikTok, yang lagi hype gitu ya, yang lagi viral itu lah yang Google, yang ada kadang-kadang isu-isu juga buat ambil di lagu. Nah itu kalau dalam konteks yang seperti itu lo merasa bahwa ini gua harus jadi, harus apalagi kita bicara momentum ya. Dipaksa jadi atau gimana Sob? Kalau gue nggak tahu ya kalau yang lainnya, tapi kalau di AI itu ada proses yang namanya gue bikin satu dulu sampel. Begitu satu sampel, AI membuat sebuah musik dengan alat-alat musik, dikasih ke gue lihat, ih lucu nih gitu. Nah disitulah gue muncul ketertarikan, gue apain nih gitu. Dari situlah gue baru keluar keinginan untuk menyempurnakan atau menjadikannya jadi bagus gitu. Karena kalau gue sampai dapat dari AI itu kan dapatnya 2. 1 pasti gue buang, 1-nya gue explore atau gue ulang, dapat 2 lagi, akhirnya banyak jadi 30 itu yang gue bilang sampai 30. Akhirnya gue dapat 1 yang gue jadiin final. Gue kunci lah itu, gue lock. Tadi itulah yang gue pakai terus, yang gue genjot terus menjadi lebih baik. Nah, Toh, sekarang kan dengan gue balik lagi nih dengan situasi dan kondisi lo sekarang ini gitu ya. Apakah dengan karya ini kemudian ini yang menghadirkan sosok Antonovos sebagai seorang musisi, dan apakah itu sudah hal yang paling jujur dalam diri lu tentang apapun yang lo lahirkan gitu? Ya itu tadi balik lagi, apakah gue seorang musisi atau bukan kan gitu? Gue sih merasa nggak sepenuhnya. Jadi kalau ada orang tanya Antonovos tuh apa sih? Kreator. Gue orang kreatif itu aja. Kreatif person. Jadi, produk dari kreatif ini bisa puisi, bisa sajak, bisa lagu kan. Cuma lagu itu ada AI yang membantu gue, udah itu aja. Jadi hasilnya ya gue sebutnya paten hasilnya, gue juga mixingnya gokil sih. Nah, berangkat dari karya lo udah cukup banyak nih. Kira-kira ada nggak karya lo yang wah ini yang the best, dan ada lagi ini yang kurang banget, atau malah justru oh ini nih yang paling gelap nih karya gua nih. Nah, itu kira-kira ada nggak? Ada lagu yang pengen gua dengerin loh. Ini lagu ini kan gua seneng, suka kedaerahan ya. Karena ibu gua orang Sunda, jadi gua ingin mengedepankan tradisional. Akhirnya gua bikin lagu dengan bahasa Sunda, tapi nggak Sunda banget. Liriknya Sunda banget. Iya. Judulnya Asgar. Asgar tuh singkatan dari asli Garut. Kan gue pikir yang kerajaannya si Odin tuh Asgard. Karena nyokap gue orang Garut. Iya. Gue abadikan lah almarhum di sini. Didengarin. Nyambung ya.
Gue gedein nih. Tata. Sih. Gedein volumenya. Orang Garut masuk sederhana, hidup nasa ayah terloba gaya. Masih ya. Gokil. Asgar Ratu asli Garut Paten pisan. Asgar asli Garut. Sok deket jeung balad teu dahulu. Asgar. Ya, gue Nah. ketemu sama teman-teman Ah, musisi ya. ah, Di beberapa tempat lah. Teman-teman lama gue kayak ditoyor gitu. Tai bikin lagu ini bisa bagus gitu. Nah, lo bikin lagu nih sebenarnya lo menceritakan diri lo, perjalanan hidup lo, atau cuman sekedar pelarian dengan kondisi lo yang Enggak. sekarang tuh? Ini menceritakan kehidupan waktu gue tinggal di Garut. Oke. Jadi gue kan sempat sekolah 4 tahun di Iya, sana. iya. Gue ingat di sana gimana orang-orangnya, usahanya apa. Ya. Makanya gue ceritain, dan orang-orangnya jujur. Asli kan. Ya gue pengen ngeliatin yang baik-baiknya lah. Nah, Tapi ada juga lagu yang temanya 80s. oke. Ini tentang, ya ini mengingat gue sebagai anak Jakarta ya. Ya. Tahun Jadi ada transformasi ya, Ya. dari anak Garut menjadi anak Jakarta gitu di tahun 90-an. ya, 80-an. Kayak, ya, oke. Ornamennya lebih ke 80 nih genrenya. Judulnya Digoda Belayan. Oke. Turun pelan, sepi mulai terasa. Bayangmu datang lagi tanpa permisi. Senyum menakal itu Ada pangnya juga. masih Iya. jelas. Seolah kau ada di sini. Kau tahu cara buatku tak berdaya. Dengan tatapan yang penuh rahasia. Aku rindu gerahan belayan darimu. Asik. Yang buat hatiku Ini zaman jahiliyah nih. Gila kan? Iya. Iya. Gila kan? Nah, Jadi lu iya. bayangin man, sesuatu yang unik buat gue adalah gue udah nggak pernah dengerin musisi luar. Iya. Udah nggak pernah dengerin musik dari Dewa. Ah, Ya sekali-sekali aja itu. oke. Tiap hari gue tidur dengerin lagu gue yang 200 itu, bayangin. udah happy gue. Nah, terus lo sebenarnya ingin menyampaikan apa sebenarnya, Sob? Terutama di album yang pertama ya, yang jejak pertama tuh. Nah, itu kan banyak sekali pesan yang sebenarnya lo selipkan Iya. di dalam lagu. Iya. Lo sebenarnya ingin menyampaikan apa di situ, Sob? Itu sebenarnya sekelumit kehidupan sih. Oke. Ada pesan sosial, ada rasa cinta, ada rasa kecewa. Dan terus terang Wan, kalau gue bisa mengumpulkan, mengarsipkan karya kreatif, siapa sih orang yang akan lihat, kan gitu ya? Ya. Apakah di masa sekarang, di masa depan? Cuma satu hal, gue punya anak. Ya. Kalau mereka besar, mereka bisa menemukan gue di satu tempat. Ya. Dengan karya-karya lo itu. Iya. Mungkin dari situ mereka akan lebih senang melihat sebuah sejarah dengan cara gue membuat lagu. Itu kan ada pesan sosial, Betul. ada lagu yang menceritakan gue sakit hati sangat. Judul lagunya Luka. Itu gue tumpahkan di situ liriknya, dan itu banyak orang suka juga. Nah, artinya lo pengen dikenal, gue lebih spesifik, Anton Novos ini pengen dikenal sebagai apa sebenarnya, Sob? Ya karena banyak karya musik, ya akhirnya orang boleh mengenal gue di masa depan sebagai musisi, nggak apa-apa. Nggak Lebih masalah. nyaman sebagai musisi atau sebagai kreatornya, Sob? Kreator. Lebih kreator ya? Iya. Nah, sekarang AI sendiri, apakah menurut lo sudah mengganti kedudukan musisi yang sebenarnya atau? Enggak. Kalau AI itu seperti yang gue bilang tadi, Wan. Dulu kakak gue main keyboard, mainnya Roland, mainnya apalah macam-macam keyboard. Banyak sekali alat bantu yang disampaikan ke gue.
gue punya ini, banyak banget alat musik gitu. Ya. Menurut gue zaman dulu itu juga dia dikecam ya, dia dicemooh oleh banyak orang lah pakai alat musik kayak begituan gitu. Ya menurut gue AI ini adalah alat musik yang melewati perjalanan yang mirip. Ya. Akan ada masa di mana orang mencemooh dulu, nggak apa-apa. Ya. Gue nggak apa-apa mencemooh. Ya. Kalau buat gue 10 tahun, 20 tahun dari sekarang, AI udah naik panggung. Pasti. Iya. Ya, banyak teknologi yang sebenarnya di masa lampau kan kita nggak pernah menyangka bahwa akhirnya sekarang dia yang jadi unicorn business dan seterusnya gitu. Nah, kalau suatu hari nih lo berhenti bermusik, kira-kira apa yang tersisa dari brand Anton Ovosi ini? Karya kreatif. Karena karyanya kan bukan cuma musik. Ya, jejak digitalnya. Jejak digital macam-macam ada. Jadi buat gue, kalau kita sebagai orang yang berkarya ya kuncinya adalah jangan berhenti berkarya, Wan. Betul. Jangan berhenti berpikir, jangan berhenti berkarya, dan satu poin penting, setiap kita berkarya adalah untuk orang banyak, itu aja. Ya. Bukan buat diri kita sendiri. Ya. Ini pertanyaan terakhir nih kok. Kira-kira jujuran mana nih? Manusia atau AI dalam menciptakan karya? Kalau dari sisi teknologi, bukan ini, gue nyebutnya apa ya? Musikalitas. Oke. Dari sisi musikalitas teknik, AI lebih jago, lebih jujur. Kalau gue dari sisi konsep cerita pemikiran. Jadi misalnya gue punya ide lagu tahun 80, yang gue pengen tuh cuma iramanya, bukan ngomongnya, bukan liriknya, iramanya yang 80. Ya. Itu kita bisa kendalikan. Jadi menurut gue dia jujur di teknis, kalau gue lebih jujur di konsep ceritanya. Oke. Apa yang gue sampaikan, gue nggak ingin cerita tentang sesuatu yang nggak kesampaian kepikiran sama gue, nggak mau. Misalnya gue cerita tentang karir seorang presiden di sebuah negara, yang enggak lah. Iya. Gue sih cerita tentang keseharian aja, tentang biskota. Gue bikin lagu berjudul Rawon Setan. Lu dengar lo? Rawon Setan belum gua. Lagu itu nyeritain tentang rawon setan di Surabaya. Iya. Ntar ya. Soalnya dimasukin di YouTube semua. Jadi sebenarnya nih kalau karya lo udah kolaborasi dengan AI, sebenarnya siapa yang sakit, Sob? secara kenyataan hidup ya gue sakit. Ya. Nah, sekarang karena gue sakit, gue butuh bantuan. Ya. Gue nggak mau ngerepotin orang, nggak punya duit, ngumpulin orang banyak untuk berlatih musik, nggak mungkin. Walaupun di kepala gue mungkin ada, tapi dengan AI dialah yang membantu gue gitu. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Kalau misalnya lagu lu tuh kita berandai-andai nih bisa ngomong balik ke lu, kira-kira lagu hasil dari AI ini yang lo buat ini akan marah dengan konsep yang lo punya, atau malah justru berterima kasih karena lo punya inspirasi yang out of the box itu? Nggak tahu ya gue kalau yang jelas yang sering marah gue. Oke. Karena hasilnya nggak sempurna. Prosesnya di situ ya? Iya, cuma gue bukan orang yang banting-banting, man. Kalau gue orangnya emosian gue banting. Ujungnya handphone gue juga yang rusak. Iya. Jadi gue dewasa aja menyikapinya, bersabar gitu. Ya mereka juga AI juga mungkin lelah juga. Gue pernah nggak jadi bikin. Maksudnya nggak pernah jadi bikin? Udah seminggu bikin nggak jadi, gue batalin. Batalin. Saya nggak jadi
Tai lu ke ChatGPT. Oke Tok, ini Siap, kayaknya nggak usah terlalu banyak lagi, tapi ini sudah sangat banyak bisa menjawab pertanyaan teman-teman tentang siapa sih Antonovos itu, dan Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan. ini tidak akan berhenti di 200 atau 250 karya, lo akan berkarya terus. Ya. Kita juga masih tetap merindukan karya-karya lo yang lebih out of the box lagi. Ya. Dan thank you udah ada waktu untuk bisa ngobrol sama seorang Antonovos. Thank you Sob. Siap.